ketemu lagi bareng kita di Cakap Diksi. Bahasa bukan sekedar kata, tapi suara kita. Bareng aku, Maulin. Dan aku Aritias. Hari ini kita akan bahas tentang topik yang gak kalah seru, penuh insight dan informasi menarik bagi para pendengar setia kita. Betul, nah hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin akan terasa asing ya bagi orang-orang di sekitar gitu. Tapi sebenarnya itu cukup penting juga karena kita hari ini akan membahas mengenai suara baru dan ruang setara nih, dengan menghadirkan salah satu komunitas Girl Up yang ada di Unsud. Di kampus kita belum lama ini berdiri sebuah komunitas yang membahas tentang kesetaraan gender. Nah, lewat episode ini kita akan membahas lebih jauh tentang apa sih komunitas tersebut dan bagaimana awal berdirinya komunitas itu, apa visinya, dan kenapa sih isu ini penting banget untuk kita bahas kali ini. Nah, di hadapan kita sudah ada salah satu inisiator atau founder dari Girl Up, sebuah komunitas kesetaraan gender yang ada di Unsud. Nah, Kak Aisyah ini juga mahasiswa aktif dari Prodi Hubungan Internasional. Halo Kak Aisyah, sebelum ngobrol-ngobrol mungkin lebih baik kayak kakak nyapa dulu nih teman-teman Sobat Diksi, terus kayak memperkenalkan diri terlebih dahulu biar kenal lebih dekat nih Kak. Oke, baik. Sebelumnya makasih banyak untuk kesempatannya dari Cakap Diksi gitu untuk kali ini. Halo Sobat Diksi, kenalin nama aku Aisyah Putri, kalian bisa panggil aku Ais. Dan currently aku masih mahasiswa aktif di HI Unsud. Untuk di Girl Up sendiri, aku as a founder, also a head of the department di program and event gitu sih. Oke, nah keren banget ya berarti Kak Aisyah ini. Nah, mungkin nanti biar pendengar itu lebih tertarik atau penasaran ya Kak, kira-kira kita mau mulai pembicaraan ini dengan pertama kali. Kira-kira apa ya yang melatar belakangi berdirinya sebuah komunitas Girl Up ini di Unsud kayak gitu? Apa sih yang memicu kayak gitu munculnya komunitas ini? Oke, baik. Ini pasti kalau di setiap podcast dan lain-lain itu pasti ditanyain ya, kenapa sih Girl Up ini berdiri gitu, kenapa kita akhirnya memutuskan, oh kita perlu nih ngadain Girl Up sendiri. Backstory-nya sebenarnya Girl Up ini tuh adalah komunitas yang didirikan oleh United Foundation Women gitu, dari UN Women di tahun 2010 gitu. Dan Girl Up ini tuh udah ada di 125 negara dan kurang lebih ada 4.000 cabangnya gitu ya. Itu based on data di websitenya sendiri gitu. Dan untuk Girl Up Unsud sendiri ini memang baru didirikan tanggal 6 Desember 2024 bersama aku dan 5 kawan lainnya gitu. Untuk kenapanya nih kita bikin Girl Up Unsud ini sendiri, saat itu kita rasa perlu adanya ruang nih buat kita bisa nyediain tempat buat teman-teman bisa cerita, buat teman-teman bisa jadi ruang aman gitu loh buat kalian, buat khususnya sih kita lihat waktu itu saat itu masih banyak perempuan yang belum ada ruang aman gitu loh buat cerita. Sebenarnya kan bukan perempuan doang ya kalau misalnya kita bahas tentang kesetaraan gender, tapi latar belakang awal banget gitu, karena kita melihat di kampus ini belum cukup banyak ruang aman itu gitu, dan Girl Up sendiri belum ada di Unsud. Jadi saat itu kita rasa perlu nih adanya tempat buat kita bisa sharing, buat kita bisa menyebarkan juga nih spreading awareness ke orang-orang kalau misalnya kesetaraan gender tuh perlu lagi loh digaungkan gitu. Wah, keren banget nih Kak. Berarti ini tuh lahir dari kebutuhan yang real ya Kak, memang nyata adanya. Terus bukan cuma ikut-ikutan atau FOMO gitu ya Kak. Nah, karena memang ada kesenjangan ruang dan perspektif di lingkungan kampus itu sendiri. Nah, kadang kita kan nggak sadar ya Kak, kalau semisal memang hal itu ada di sekitar kita. Kayak kita cuma tahunya ada di medsos gitu ya Kak. Kalau gitu, aku penasaran apa aja sih Kak kegiatan yang sudah dilakukan oleh komunitas Girls Up, dan kegiatan apa nih yang akan dilakukan, kayak mungkin kita bisa ikutin ya gitu loh Kak. Oke,
Nah, jadi Sobat Diksi, di Gerak Unsur sendiri, kita punya beberapa program nih. Kalau dari program event, kita tuh ada lomba-lomba, kayak misalnya kemarin sempat ada lomba video gitu. Kita juga sempat ngaksanain podcast gitu, tentang kesetaraan dan lain-lain. Nanti kalau misalnya podcastnya udah ada, kita bakal up di Gerak Unsur sendiri juga. Terus ada lagi program seperti seminar, itu yang akan dilaksanakan besok, bertemakan kesetaraan gender, yang akan mengundang gestar-gestar juga. Lalu kalau untuk program lainnya mungkin dari PR itu ada campaign di Instagram. Lalu dari Departemen Research and Analysis kita punya tulisan-tulisan keren nih dari teman-teman Gerak Up. Jadi kalian bisa cek langsung di gerakapunsur.id gitu. Nanti bisa diikutin ya. Nah, berarti kan ini tuh nggak cuman teori aja ya Kak, tapi langsung ada hasilnya dan juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan di sekitar kayak gitu. Nah, aku mau nanya lagi sih Kak, kira-kira kan pertama kali menghadirkan Girl Up itu kan pasti ada respon dari berbagai pihak gitu. Nah, kira-kira sih gimana respon dari kampus ataupun respon dari mahasiswa itu sendiri terkait hadirnya komunitas Girl Up ini gitu. Oke. Sebenarnya awalnya juga aku sama teman yang lain tuh kayak maksudnya kita mendirikan ini by purpose kan, tapi di tengah jalan juga kita sempat mungkin kayak ntar gimana ya tadi gitu loh, kayak gimana nih respon orang-orang gitu. Tapi ternyata so far ketika kita mulai nge-post itu gitu, mulai ngadain open recruitment buat orang-orang, buat member-member yang mau join, itu alhamdulillah positif gitu loh respon dari mereka gitu. Terus anak-anak kayak kenalan aku juga sempat bilang, Kak, ada Girl Up di Unsur gitu. Akhirnya ada. Beberapa dari mereka juga udah sempat tahu nih kalau misalnya ada Girl Up di universitas lain. Jadi anyway, Girl Up ini tuh ada juga di universitas lain gitu. Jadi kita buat chapter di sini dan mereka akhirnya senang ada ruang aman buat mereka gitu. Ada tempat buat mereka ngapain aspirasi tentang kesetaraan gender ini dan lain-lain gitu. Mungkin ada beberapa orang juga yang emang concern ya tentang hal ini. Nah, mereka tuh mikir dari adanya Girl Up ini mereka bisa nyuarain tuh itu gitu. Oke. Berarti emang responnya sangat Positif banget ya Kak. Terus kayak justru dari awal terbentuknya itu, jadi pemahaman kita tentang hal-hal seperti itu tuh mulai terbuka ya Kak. Betul. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang respon masyarakat terhadap komunitasnya. Nah, kira-kira kalau sekarang respon dari masyarakat terkait campaign yang dijalankan oleh Girl Up itu gimana kira-kira? Apakah mereka juga sometimes setuju ataupun kayak kadang-kadang mereka sometimes memberikan respon yang di luar dugaan nih dari kakak sendiri kayak gitu? Oke. Kalau ini pasti ya, kalau misalnya ngomongin tentang kesetaraan gender tuh pasti kadang ada aja omongan ataupun pemikiran tentang ini mah cuma akal-akalan cewek aja misal gitu ya. Ada beberapa orang yang ngomongin untuk menyuarakan hak biar mereka lebih di atas gitu, lebih unggul gitu dan lain-lain. Itu mungkin ada juga yang kayak untuk apa sih di adanya ini gitu. Tapi despite of that all gitu, kita alhamdulillah karena niat kita udah dari awal udah ada tujuan ya untuk spreading awareness, untuk menyediakan ruang aman gitu. Jadi karena udah ada basic itu, udah ada visi itu, kita jadi lebih kuat aja sih untuk bisa terus nyampein ke orang-orang, ke teman-teman yang ada di Unsur khususnya gitu tentang hal ini gitu. Terus nih Kak, ada nggak sih contoh dari isu tersebut yang memang kayak mungkin isunya cukup berat atau gimana gitu? Cukup kompleks mungkin ya Kak. Nah, terus dan kira-kira gimana cara Kakak mengatasinya? mengatasi isu-isu tersebut? Isu tentang kesetaraan gender yang mungkin jadi sorotan digaungkan banget oleh ya, Kak. masyarakat atau mahasiswa nih di lingkungan Unsur kayak gitu. Oh, jadi ada isu yang mungkin agak kontroversial gitu. Iya. Yes, dengan gender equality itu. I think kalau misalnya tentang ini pasti akan beririsan dengan yang tadi aku bilang gitu, dimana sebenarnya dari laki-laki dan perempuan ini bakal clash gitu ya akhirnya, karena mereka pikir mungkin kita ngadain ini karena
feminis banget nih, feminis habis, terus kayak di pikiran mereka yang belum terbuka tentang ini dan belum tahu banyak tentang hal ini tuh mereka mikirnya oh ini cuma buat cuma feminis movement aja gitu, padahal mereka nggak tahu sebenarnya arti dari feminisme sebenarnya itu apa gitu. Mungkin ntar kita bakal bahas juga kan gitu soal feminisme itu sendiri gitu. Nah, berarti kan gitu. Berarti pasti ada yang mendukung ya, terus juga pasti ada yang kayak kontra juga dengan adanya ini gitu. Tapi menurut kakak sendiri nih, kan ini kan tadi banyak banget yang ibaratnya ada yang pro ada yang kontra. Nah, kira-kira kalau menurut kakak itu cara yang paling sederhana nih untuk kayak menjelaskan bahwa kita tuh kayak gini loh hadirnya tuh untuk ini, itu gimana yang paling sederhana gitu, biar nanti teman-teman bisa langsung nangkep nih kira-kira ini tuh hadir untuk ini gitu. Oke. Cara paling sederhana ya buat nyeritain, kasih tahu ke gitu. orang-orang gitu. Sebenarnya sih make it relatable, dan mungkin kalau misalnya dari konten tuh pasti make it relatable ke orang-orang gitu. Misal dari kita nanya-nanya gitu tentang gimana sih perspektif mereka tentang ini gitu. Kita melakukan pendekatan yang lebih ke people to people gitu ya, kita nanyain langsung menurut mereka kayak gimana gitu. Terus selain itu juga ngikutin tren yang ada, misal kayak kalau di RNA sendiri di tulisan-tulisan mereka tuh kadang suka update kan tentang misal isu yang kemarin, misal ada green hero dan green and pink hero, tau gak sih? Oh iya. Iya, waktu itu juga diangkat di situ. Terus tentang pop culture yang lagi happening kayak K-pop gitu, mereka ntar relatein dengan hal-hal tentang kesetaraan gender ini gitu. Jadi mungkin buat audiens mereka lebih oh iya gitu, ternyata ini relate loh ke keseharian kita gitu sih. Jadi berusaha untuk merelatable apa yang sedang happening gitu ya. Jadi kita tuh langsung nyadar nih itu lagi viral, dan itu tuh dikaitkan juga dengan apa yang Girls Up ini gitu. Iya, dikaitkan dengan tujuan kita, visi misi kita gitu. Iya, jadi kan tadi kita sudah banyak ya ngomongin Girls Up-nya. Nah, kira-kira sekarang menurut kakak sendiri nih, pandangan kakak terkait feminisme dan juga kesetaraan gender itu kira-kira gimana? Dan kenapa itu penting sih kak? Kayak gitu. Oke. Anyway, aku tadi sempat kayak nyari-nyari juga nih tentang feminisme dan lain-lain. Jadi aku izin ada catatan ini sedikit di sini. Boleh. Jadi menurut aku sendiri feminisme itu apa? Kalau dijelasin sih pasti kompleks ya. Maksudnya banyak pendapat dan pandangan. Iya, pandangan dari scholars gitu ya. Kalau aku sendiri di HI juga mempelajari tentang gender, tapi bagi aku sendiri, kalau dari aku tuh yang paling penting adalah kalau ngomongin feminis tuh bukan berarti kita feminim gitu ya, terus kita akan membenci opposite kita gitu. Kayak feminis tuh membenci laki-laki, itu menurut aku paling salah sih, kayak hal yang sangat salah gitu dari awal gitu. Karena dari yang aku baca juga kalau feminis ini tuh sebenarnya deskripsinya tuh kayak gerakan buat sebenarnya buat mengakhiri seksisme dan eksploitasi dari penindasan gender gitu seharusnya gitu. Karena kita sebagai human gitu, sebagai manusia itu emang seharusnya tercipta untuk berdampingan kan gitu. Jadi ada yang feminis ini tuh bukan mau meninggikan satu dan menurunkan yang lainnya gitu. Jadi seharusnya dengan adanya feminisme ini kita bisa membuat gerakan yang mengakhiri ke unequal world ini gitu, ketimpangan ini gitu sih menurut aku. Nah, berarti itu tadi ya pandangan kakak terkait gender equality dan juga feminisme. Nah, tapi kenapa sih kira-kira kalau itu tuh penting untuk kayak kita bahas atau kita tahu? Kita tahu gitu. Masyarakat luas lebih tahu. Karena kalau kita lihat ya dari data, dari mungkin maraknya berita yang ada gitu, kita bisa lihat juga kalau misalnya kesetaraan gender ini atau mungkin kekerasan yang terhadap gender itu masih banyak banget dijumpai gitu loh di sekitar kita gitu. Misalnya tadi aku tuh sempat nyari data kalau per November tahun kemarin itu terdapat 1919 kekerasan seksual di perguruan tinggi gitu. Itu mungkin bisa dicoba dicari tahu lagi ya. Tapi dan yang aku baca adalah banyak dari mereka yang nggak lapor. Nah itu tuh yang harus kita cari tahu, kenapa nih banyak orang yang nggak lapor. Apakah
tadi belum ada ruang aman ataupun apa gitu. Nah, selain itu kita juga bisa melihat kalau misalnya di Indonesia ini tentang gender pay gap, kalau misalnya di work culture tuh masih tinggi gitu. Aku juga sempat cari data tadi dari WWF tuh di Indonesia kita masih sekitar 23% perbedaan ketimpangannya antara laki-laki dan perempuan dalam payment work payment itu loh, gaji dan lain-lain. Itu sangat penting banget sih gitu. Dan juga dari Global Gender Gap Report tadi aku cari juga kalau kita tuh di Indonesia masih di posisi 100 nih dari di tingkat global dalam development gendernya gitu loh. Kita masih banyak gap di antara laki-laki dan perempuan dan lain-lain gitu. Itu jadi menurut aku masih perlu dikaji lagi loh tentang hal ini gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kita belum bisa mengimplementasikan kesetaraan itu gitu. Menurut aku itu penting. Berarti kayak kan karena di perguruan tinggi itu masih banyak kan ya yang kayak kekerasan seksual karena ketidaksetaraan gender itu ya Kak. Apakah di lingkungan Unsut ini udah kayak mulai peka tentang adanya komunitas kakak ini yang Girls Up itu karena banyaknya marak kasus seperti itu kan kayak mereka merasa nggak ada ruang aman untuk kita cerita ya, padahal di Unsut sebenarnya udah ada BK kayak gitu kan, tapi mereka masih merasa nggak aman. Terus kayak emang Unsutnya udah peka nggak nih tentang komunitas Girls Up itu sendiri? Oke, udah peka atau belum? Menurut aku kalau sekarang ya di tahun ini menurut aku udah cukup peka. Kenapa? Karena satu, mungkin udah ada komunitas kayak misalnya aku yang udah mencoba membangun ruang itu, dan juga di BEM ataupun HIMA itu aku lihat juga mereka udah mulai mengadakan mereka berarti tuh kementerian ya, kalau mereka kementerian dan juga tempat buat bisa ngebahas tentang kesetaraan gender ini gitu. Misal di BEM ada kementerian Pempu dan lain-lain. Menurut aku itu udah menjadi kepekaan. Ya udah ada progres lah di Unsut sendiri itu. Tapi mungkin yang harus nantinya mungkin bakal dikaji lagi adalah gimana nih kita kedepannya mau menjalankan ini gitu, kayak mau gimana kedepannya di tempat lain juga gimana. Itu sih yang sustainability-nya yang harus kita jaga gitu, yang harus kita pikirkan kedepannya gitu. Mungkin dari Unsutnya juga ada Satgas PPKS gitu ya. Nah ya harapan kita juga sebagai mahasiswa dan aku juga pasti itu mungkin bisa lebih lebih tanggap cepat dan lain-lain dan terbuka gitu. Tapi so far menurut aku udah cukup peka sih untuk sekarang gitu tentang kesetaraan gender ini. Itu. Berarti sebenarnya tuh kayak edukasi publik itu juga penting ya Kak dalam menekankan kesetaraan gender ini. Nah, aku jadi pengen tahu nih Kak, apa sih harapan Kakak ke depannya untuk terbentuknya Girl Up ini, terus bagi Kakak sendiri maupun bagi dunia kampus, lingkup kampus gitu, harapannya tuh apa? Oke, harapannya kalau dari misi dan visi kita buat mendirikan Girl Up ini sendiri tuh aku dan teman-teman aku harap kita tuh bisa jadi katalis gitu. Kalau katalis kan kita benar-benar di bawah atas gitu kan, kita bisa mengubah culture kampus yang mungkin yang tadinya nggak terlalu peka dan nggak terlalu inklusif gitu, bisa menjadi inklusif ke kesetaraan gender gitu. Terus ya yang tadi aku selalu ngomongin, kita bisa menjadi ruang mereka buat cerita, buat ruang aman buat siapapun cerita gitu nanti ke depannya, dari sekarang sampai nanti ke depannya gitu. Selain itu juga kayak iya sih, maksudnya kita bisa menghilangkan miskonsep gitu juga tentang kesetaraan gender gitu, karena ya itu penting sih pasti untuk kedepannya gitu. Tuh, jadi banyak sekali harapan ya dengan hadirnya Girl Up ini di Unsut. Semoga nantinya harapan itu akan terus tercapai, tersemogakan, baik itu mungkin pelan-pelan ya Kak, karena kan itu kan juga proses yang cukup panjang kalau dijalankan kayak gitu. Tentunya semua harapan itu semoga
tersemogakan ya Kak. Amin. Amin. Wah, Amin. topik hari ini tuh bener-bener insightful banget ya Kak. Betul. Kita jadi sedikit lebih paham tentang konsep dasar feminisme dan kesetaraan gender. Nah, kita jadi bisa lihat nih bahwa kesetaraan gender bukan kita mau menyingkirkan satu pihak, tapi kita justru mau menyetarakan gitu kan Kak. Kayak semua pihak punya kesempatan yang sama untuk tumbuh. Tuh, nah karena kita udah ngobrol-ngobrol yang cukup banyak dan cukup lama ya Kak. Nah sekarang kita sudah di penghujung waktu. Tapi aku punya satu pertanyaan lagi nih buat Kak Aisyah. Nah kira-kira kalau kakak bisa mendeskripsikan visi setara gitu untuk kampus dan juga mahasiswa dalam satu kalimat, kira-kira apa? Satu kalimat. Iya. Satu kalimat. Apa ya? Apa ya? I think everyone regardless their race, gender gitu ataupun ability tuh mereka tuh bisa hadir di ruang yang sama, bisa merepresentasikan diri mereka sendiri gitu tanpa khawatir akan hal-hal yang mereka seharusnya nggak khawatirkan gitu loh. Menurut aku itu penting gitu. Itu sih. Itu berarti Itu satu kalimat nggak sih? satu kalimat Satu bisa. kalimat kan bukan kata. Iya, kalimat bukan kata. Kalimat. Kalimat. Oke, dari obrolan kita hari ini kita belajar tentang kesetaraan itu bukan suatu proyek yang instan ya Kak, melainkan proses panjang yang dimulai dari kesadaran dan keberanian untuk ngomongin hal-hal yang biasanya kita hindarin gitu ya Kak. Benar. Nah, itu dia tadi obrolan kita di episode kali ini yang membahas tentang suara baru tentang ruang kesetaraan. Terima kasih juga buat Kak Aisyah yang udah hadir di sini, udah berbagi cerita dan berbagi pemikirannya di hari ini. Semoga podcast ini dapat memberikan langkah kecil ya Kak untuk kedepannya dan juga memberikan keterbukaan kepada sesama kayak gitu. Nah, buat kalian yang masih penasaran atau kepo nih dengan project-project yang ada di Girl Up, bisa langsung aja kunjungi di Instagramnya @girlupunsud.id. Tuh, nanti bisa langsung kepo-kepoin aja ke Kak Aisyah gitu di bawah-bawah. Buat kalian yang punya kesan pesan ataupun ide bisa aja langsung komen atau DM ke IG kita di @himadiksi_unsud. Jangan lupa untuk like, subscribe video kita di YouTube Himadiksi Unsud. Sampai jumpa di episode Cakap Diksi selanjutnya. Cakap Diksi, Bahasa bukan sekadar kata, tapi suara kita. Dadah!